Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janatul Firdaus Nawangwulan, NIM 20070016667 akan menjelaskan sedikit tentang pengertian retardasi mental dan cerdas istimewa. Retardasi mental adalah suatu keadaan dengan inteligensia yang kurang atau disebut juga subabnormal sejak masa perkembangan, yaitu pada masa lahir hingga masa anak-anak. Retardasi mental disebut juga dengan oligofrenia, yang berasal dari kata oligo yang artinya kurang atau sedikit dan phren yang artinya jiwa, atau bisa juga disebut dengan tuna mental. American Association on Mental Deficiency mendefinisikan retardasi mental dan kemudian diperbaiki oleh Rick Haber pada tahun 1961 sebagai suatu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Secara umum, retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Retardasi mental merupakan suatu keadaan penyimpangan tumbuh kembang seorang anak, sedangkan peristiwa tumbuh kembang itu sendiri merupakan suatu proses utama, hakiki, dan khas pada anak serta merupakan sesuatu yang terpenting bagi anak tersebut. Selanjutnya yaitu cerdas istimewa. Anak cerdas istimewa merupakan anak yang mempunyai kemampuan intelijensi di atas rata-rata, mempunyai kreativitas yang tinggi, dan juga memiliki komitmen pada tugas yang juga tinggi. Menurut Clark 1988, anak cerdas istimewa mempunyai beberapa keunikan karakteristik pribadi yang membawa dampak pada tingkah laku mereka. Anak cerdas istimewa pada umumnya lebih melakukan sesuatu sendiri, rendah konformitasnya terhadap opini-opini sebaya, lebih dominan, lebih kuat, dan lebih kompetitif dibandingkan dengan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Maulida Himatul Husna, NIM 20070016051. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai klasifikasi ARBK, retardasi mental, dan cerdas istimewa. Retardasi mental. Retardasi mental adalah suatu kondisi di mana perkembangan mental tidak lengkap atau tidak berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya gangguan keterampilan yang berpengaruh pada semua tingkat intelijensi, kemampuan kognitif, bahasa, motorik, psikososial, maupun penilaian moral. Klasifikasi retardasi mental menurut Dr. Wiguna dan Ika 2005. Terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu retardasi mental ringan, IQ antara 55 hingga 70. Yang kedua yaitu retardasi mental sedang, IQ 40 hingga 55. Yang ketiga yaitu retardasi mental berat, IQ 25 hingga 40. Yang keempat yaitu retardasi mental sangat berat, IQ kurang dari 25. Yang pertama yaitu retardasi mental ringan. Pada kategori ini yaitu anak yang memiliki IQ antara 55 sampai 70. Retardasi mental ringan dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dididik atau educable. Anak pada kategori ini mengalami gangguan berbahasa, tetapi masih mampu untuk keperluan bicara sehari-hari. Anak pada kategori ini pada usia prasekolah belum tampak sebagai anak retardasi mental, tetapi mulai mengindikasikan keterlambatan dalam kemampuan berjalan, bicara, makan sendiri, dan lain-lain. Kemudian pada usia sekolah mulai tampak gejalanya seperti tidak naik kelas, selalu memerlukan bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, atau hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi. Kesulitan utama biasanya terlihat pada pekerjaan akademik sekolah dan banyak yang bermasalah dalam membaca dan menulis. Anak kategori ini masih mampu untuk hidup normal, namun tetap perlu bimbingan, pelatihan, dan dukungan dari lingkungan sekitar.
Yang kedua yaitu retardasi mental sedang. Pada kategori ini yaitu anak yang memiliki IQ antara 40 sampai 55. Retardasi mental sedang dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dilatih atau trainable. Pada kelompok ini, anak mengalami keterlambat perkembangan, pemahaman, dan penggunaan bahasa serta pencapaian akhir terbatas. Anak pada kategori ini gejalanya tampak sejak kecil dengan adanya keterlambatan dalam perkembangan, baik perkembangan bicara atau perkembangan fisik lainnya. Anak kategori ini hanya mampu dilatih untuk merawat dirinya sendiri. Pada umumnya tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar. Anak kategori ini membutuhkan bimbingan, pengawasan, dan dukungan sepanjang hidup mereka. Yang ketiga yaitu retardasi mental berat. Pada kategori ini yaitu anak yang memiliki IQ antara 25 sampai 40. Anak pada kategori ini gejalanya tampak sejak lahir karena kerusakan motorik yang bermakna atau adanya defisit neurologis sehingga perkembangan motorik buruk dan kemampuan bicara sangat terbatas. Anak kategori ini hanya mampu untuk dilatih belajar bicara dan keterampilan untuk pemeliharaan tubuh dasar. Yang keempat yaitu retardasi mental sangat berat. Pada kategori ini yaitu anak yang memiliki IQ kurang dari 25. Anak pada kategori ini gejalanya tampak sejak lahir, yaitu gangguan kognitif, motorik, dan komunikasi yang pervasif. Mengalami gangguan fungsi motorik dan sensorik sejak awal masa kanak-kanak. Anak pada kategori ini sangat terbatas kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi, sehingga anak pada kategori ini memerlukan latihan yang ekstensif untuk melakukan self-care yang sangat mendasar seperti makan dan BAB. Selain itu, memerlukan supervisi total dan perawatan sepanjang hidupnya, karena pada tahap ini anak-anak benar-benar tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu cerdas istimewa, berbakat istimewa. Anak berbakat memiliki kemampuan intelektual maupun non-intelektual di atas rata-rata anak normal, sehingga hal tersebut membutuhkan perlakuan khusus dari segi layanan pendidikan. Hal ini bertujuan agar potensi mereka lebih terarah dan menjadi prestasi yang nyata. Klasifikasi cerdas istimewa berbakat istimewa menurut Sutratinah Tirtonegoro 1984, anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama jenius, IQ antara 140 hingga 200. Yang kedua yaitu gifted, IQ antara 125 hingga 140. Yang ketiga yaitu superior, IQ antara 110 hingga 125. Yang pertama yaitu jenius. Pada kategori ini yaitu anak yang memiliki IQ antara 140 sampai 200. Anak pada kategori ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bakat dan kecerdasannya dapat dilihat sejak kecil. Misalnya seperti ketika baru menginjak usia 2 tahun sudah dapat membaca dan ketika menginjak usia 4 tahun sudah menguasai bahasa asing. Anak dalam kategori jenius ini memiliki sifat-sifat positif sebagai berikut. Mempunyai daya abstraksi yang sangat baik, sangat kritis dalam berpikir, sangat kreatif, suka menganalisa, dan lain-lain. Namun, selain memiliki sifat positif, tapi juga memiliki sifat negatif, yaitu sebagai berikut. Cenderung hanya mementingkan diri sendiri atau egois, temperamen tinggi sehingga cepat bereaksi atau emosional, tidak mudah bergaul, senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian, dan tidak mudah menerima pendapat orang lain. Yang kedua yaitu gifted. Pada kategori ini yaitu anak yang memiliki IQ antara 125 sampai 140. Anak pada kategori ini memiliki bakat yang sangat menonjol seperti bakat seni musik, drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat. Anak gifted diantaranya memiliki karakteristik mampu mempunyai perhatian sains, serba ingin tahu, imajinasi kuat, senang membaca, dan senang akan koleksi. Yang ketiga yaitu superior. Pada kategori ini yaitu anak yang memiliki IQ antara 110 sampai 125. Anak pada kategori ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah, dan dapat perhatian dari teman-temannya. Penanganan ARBK yang mengalami hambatan kognitif dan cerdas istimewa. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Clarisya Auliatonto Putri dengan NIM 2007016068. Dalam menghilangkan hambatan dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus,
memerlukan keterlibatan antara pembuat kebijakan dan praktisi di sekolah, pemerintah daerah, layanan kesehatan, serta semua pemangku kepentingan dalam pendidikan berkebutuhan khusus. Diperlukan pula visi pemerintah dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus guna memberikan kepemimpinan nasional yang jelas serta didukung oleh program ambisius tindakan berkelanjutan dan peninjauan dalam bidang-bidang seperti berikut. Bidang-bidang tersebut diantaranya yaitu yang pertama intervensi awal, yang kedua meningkatkan harapan dan prestasi, yang ketiga menghilangkan hambatan belajar, dan yang keempat memberikan perbaikan dalam kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat serta lembaga nasional maupun internasional lainnya. Retardasi mental. Ada beberapa cara yang mampu dilakukan oleh guru dalam menangani siswa dengan retardasi mental. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan materi pelajaran baru secara perlahan-lahan. Yang kedua, guru membantu anak memusatkan perhatiannya ketika memberikan instruksi atau keterangan. Dan yang ketiga, cara menyampaikan keterangan hendaknya dalam bentuk nyata bertahap. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Aris Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Damayanti, NIM 200701608083. Pada video sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dan juga karakteristik anak dan remaja berkebutuhan khusus retardasi mental dan cerdas istimewa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas lebih lanjut mengenai kebutuhan dan layanan apa saja yang mereka butuhkan. Tujuannya adalah untuk membantu dan memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas menjadi lebih mandiri serta mengoptimalkan kemampuan dan potensinya. Lalu, apa yang mereka butuhkan? Mereka butuh untuk didukung dan juga dibimbing. Dukungan dari mana? Dukungan dari lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan anak itu berada. Bimbingannya pun juga menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap anak. Kita tahu bahwa anak yang mempunyai kekhususan itu diklasifikasikan dan ada pada tingkatannya masing-masing. Kemudian, mereka membutuhkan layanan apa? Mereka membutuhkan layanan belajar. Layanan belajar adalah bantuan yang diberikan oleh guru atau orang tua kepada anak berkebutuhan khusus, khususnya retardasi mental dan cerdas istimewa dalam belajar, sehingga mampu mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Kemudian layanan yang diberikan pun juga berbeda, karena karakteristik dari anak retardasi mental dan cerdas istimewa berbeda, bahkan bertolak belakang. Anak retardasi mental yaitu anak-anak yang mempunyai keterbatasan yang signifikan dalam berfungsi baik secara intelektual yang ditentukan melalui tes intelijensi kemampuan perilaku yang merujuk pada kemampuan konseptual, sosial, dan praktikal. Keadaan ini muncul sebelum usia 18 tahun. Sedangkan anak cerdas istimewa sebaliknya, yaitu anak-anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, mempunyai daya pikir kreativitas yang besar, serta komitmen terhadap tugas dan memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih prestasi. Dari segi kepribadiannya pun lebih dari anak-anak reguler lainnya, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, menyukai tantangan, dan tidak mudah puas, serta ulet dalam berusaha. Maka dari itu, peran guru sebagai pembimbing pun juga menyesuaikan. Lalu, yang akan kita bahas yang pertama adalah peran guru dalam memenuhi kebutuhan dalam belajar anak retardasi mental. Nah, guru diharapkan mampu untuk mengembangkan aspek kognitif, aspek motorik, dan aspek perilaku adaptif. Apa itu aspek kognitif? Aspek kognitif meliputi kebutuhan dalam mengembangkan keterampilan berbahasa, kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan persepsi, kebutuhan untuk mengembangkan perhatian dan konsentrasi, dan kebutuhan mengembangkan memori. Lalu, apa itu aspek motorik? Aspek motorik meliputi kebutuhan untuk mengembangkan motorik kasar dan kebutuhan untuk mengembangkan motorik halus. Yang terakhir adalah guru diharapkan mampu mengembangkan perilaku adaptif. Ada 3 hal di sini, yaitu yang pertama, memerlakukan
memerlukan banyak situasi real pada anak dengan jalan memberi banyak kesempatan untuk mengenal berbagai situasi. Sehingga muncul keberanian dalam berkomunikasi, memahami situasi dan aturan atau tata tertib di mana ia berada. Yang kedua adalah memberikan peluang lebih besar pada anak untuk mencoba melakukan sesuatu pekerjaan yang bersifat praktis. Jadi anak tersebut terjun langsung untuk mempraktekkannya. Dan yang terakhir adalah bermakna dan fungsional. Bermakna dan fungsional memiliki arti bahwa apa yang diajarkan kepada mereka benar-benar memiliki arti dalam kehidupan nyata sehari-hari. Misalnya, mengajarkan anak retardasi mental untuk makan sendiri. Kita memberikan sendok, lalu mengarahkannya sendok tersebut ke makanan dan diarahkan ke mulut. Nah, itu berarti fungsional, yaitu agar kita bisa makan, kita bisa kenyang, dan tetap bertahan hidup. Kemudian, peran yang kedua adalah peran guru dalam bimbingan pembelajaran cerdas istimewa atau CIBI. Nah, kita tahu bahwa anak-anak cerdas istimewa atau CIBI ini bisa dikatakan selangkah lebih maju dibandingkan anak-anak reguler lainnya. Nah, peran guru di sini adalah memahami karakteristik siswa cerdas istimewa atau CIBI tersebut sehingga mampu mengembangkan kemampuan dan potensinya serta memfasilitasi apa saja kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua adalah memberikan metode pembelajaran yang sesuai. Anak-anak cerdas istimewa atau CIBI ini memerlukan metode pembelajaran yang lebih banyak serta lebih cepat dalam segi waktunya. Sehingga guru pun juga harus bisa menyesuaikan kapasitas dirinya. Yang terakhir adalah menangani konflik di kelas. Yaitu berkaitan dengan hubungannya dengan anak-anak reguler lainnya. Maka dari itu, anak-anak cerdas istimewa atau CIBI ini biasanya masuk ke dalam kelas akselerasi. Kemudian ada peran guru secara umum dalam bimbingan anak-anak retardasi mental dan cerdas istimewa. Yang pertama adalah memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses belajar. Yang kedua, membantu setiap siswa dalam mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapinya. Yang ketiga, mengevaluasi hasil setiap langkah kegiatan yang telah dilakukan. Yang keempat, memberikan kesempatan yang memadai agar setiap murid dapat belajar sesuai dengan karakteristik pribadinya. Dan yang terakhir adalah mengenal dan memahami setiap murid baik secara individual maupun secara kelompok. Berikut penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.